Judulnya adalah Tindakan Nehemia, ya. Pernah dengar nama Nehemia? Pernah ya? Kalau nggak pernah kita kenalan nih nama ini, ya. Nehemia 8 ayat 1. Saudara tahu nggak Nehemia ini siapa? Hah? Nehemia ini adalah seorang bupati di Yerusalem, ya. Dia seorang yang baik, punya cita-cita mulia untuk menegakkan Taurat, ya. Tapi sebelum kita baca dulu ini, saya mau tanya, saudara ini terpikat untuk menjadi Yahudi atau menjadi Kristen? Nah, kita ini terpikat menjadi Yahudi atau jadi Kristen? Kristen ya? Karena banyak orang nggak ngerti, kepingin jadi Yahudi, gue jadi Kristen, atau image ya Yahudi, ya Kristen, ya Kristen atau Yahudi ya Kristen, Yahudi Kristen, nah Kristen, ya ada yang pengen jadi Yahudi Kristen, ada yang jadi Kristen. Kita ini nggak apa-apa, kita belajar hari ini. Ada orang yang kepingin jadi Yahudi, ada yang kepingin jadi Yahudi Kristen, ada yang kepingin jadi Kristen. Kita baca. Siapa Nehemia? Ya, Nehemia 8 ayat 1. Kita hari ini belajar banyak firman, ya, belajar banyak. Nehemia 8 ayat 1. Nehemia 8 ayat 1 sampai 3 ya. Sampai 3. Ketika tiba bulan yang ke-7, sedang orang Israel telah menetap di kota-kotanya, maka serentak berkumpullah seluruh rakyat di halaman di depan pintu gerbang air. Mereka meminta kepada Ezra, ahli kitab itu, supaya ia membawa kitab Taurat Musa, yakni kitab hukum yang diberikan Tuhan kepada Israel. Lalu pada hari pertama bulan yang ke-7 itu, Imam Ezra membawa kitab Taurat itu ke hadapan jemaah, yakni baik laki-laki maupun perempuan, dan setiap orang yang dapat mendengar dan mengerti. 3. Lanjut ya. 4. Ia membacakan beberapa bagian daripada kitab itu di halaman di depan pintu gerbang air dari pagi sampai tengah hari di hadapan laki-laki dan perempuan dan semua orang yang dapat mengerti. Dengan penuh perhatian seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. Kira-kira Nehemia baik ya panggil Ezra. Kitab Taurat ada berapa kira-kira? Taurat ada berapa kira-kira? 5. Hah? 5. Ada berapa peraturan? Ada berapa perjanjian? Hah? Ada berapa perjanjian? Ada berapa peraturan? Ada berapa ketetapan? Kita mungkin selama ini dengar cuma 10 kan ya? 10 itu perjanjian antara manusia dengan Allah. 10 melahirkan ketetapan dan peraturan. Jumlahnya ya orang bilang 613. Tapi saya katakan jumlahnya di atas 660. Nah, kalau nggak percaya itu sendiri, ya. Kita ini harus belajar Taurat. Baik Nehemia, baik kan? Mengembalikan Taurat. Dan saya katakan Nehemia baik. Dia harus mengembalikan Taurat pada hari itu. Nehemia adalah seorang Yahudi sejati. Pada hari itu, orang Israel dibuang dan diangkut ke pembuangan oleh Raja Astasastra. Nehemia ini dipercaya, Nehemia itu juru minuman, tapi dipercaya raja. Suatu ketika dia bilang, kenapa kamu murung? Aku murung karena bangsaku tercerai-berai. Oke, mau apa? Aku mau kembali kepada bangsaku. Aku mau membangun Yerusalem. Silakan. Diperbolehkan oleh Raja Astasastra. Sehingga Nehemia ini pulang. Dia bawa Ezra, dia mau mengembalikan Taurat. Baik kan? Makanya Taurat dibaca setengah hari tidak selesai karena banyak, di atas 600 ya. Ayat 8 betul, ayat 9 ya. Ayat 9. Bagian-bagian daripada kitab itu, yakni Taurat Allah, dibacakan dengan jelas, dengan diberi keterangan-keterangan sehingga pembacaan dimengerti. Ternyata kitab itu banyak isinya. Banyak orang Israel tidak mengerti, sehingga dibaca dan diterangkan dengan
oleh Ezra sampai orang Israel akhirnya mengerti. Salah satunya, tolong baca ayat 15. ya. Ayat 15. Maka didapatinya tertulis dalam hukum yang diberikan Tuhan dengan perantaran Musa bahwa orang Israel harus tinggal dalam pondok-pondok pada hari raya bulan yang ke-7. Ternyata ada peraturan bahwa ada hari raya pondok dalam, dan itu sudah lama nggak dikerjakan oleh orang Israel. Baik nggak Nehemia ini? Baik, sangat baik, dan Nehemia berusaha mengembalikan ini. Ya, ayat 17. Ayat 17. Maka pergilah orang mengambil daun-daun itu, lalu membuat pondok-pondok masing-masing di atas atap rumahnya, di perkarangan mereka, juga di pelataran-pelataran rumah Allah, di lapangan pintu gerbang air, dan di lapangan pintu gerbang Efraim. 18 ya. Seluruh jemaah yang pulang dari pembuangan itu membuat pondok-pondok dan tinggal di situ. Memang sejak zaman Yosua bin Nun sampai hari itu orang Israel tidak pernah berbuat demikian. Maka diadakanlah pesta ria yang amat besar. Lucu kan? Hukum Taurat itu diberikan oleh Musa, dan sejak zaman Yosua, begitu Yosua mati, dilakukan hukum Taurat yang begitu hebat dan luar biasa. Sejak zaman Yosua, orang Israel sudah nggak bisa melakukan. Ya. Memang sejak zaman Yosua bin sampai hari ini, sampai hari itu, orang Israel tidak pernah berbuat demikian. Hukumnya yang salah atau orang Israelnya yang nggak bisa diatur? Orang Israelnya yang bisa diatur. Tauratnya salah? Nggak salah. Tauratnya itu begitu hebat, luar biasa hebat. Tapi punya siapa Taurat itu? Kita ini terpikat dengan Kristen itu sebetulnya karena apa? Kita ini terpikat dengan Kristen itu sebetulnya karena apa? Kita melihat sejarah, ada bangsa Israel yang pernah Tuhan itu demonstrasi kekuatan, ya kan? Ya. Melalui bangsa Israel itu lewat Fir'aun, sehingga kita yakin ada Allah yang benar ini, Allah yang begitu hebat. Melalui siapa? Melalui bangsa Israel. Tapi kita ini kepingin jadi Yahudi enggak dengan begitu? Enggak. Kita ini kepingin menyembah Allah yang ada di bangsa Israel. Betul ya? Melalui Taurat, betul. Ini saya bawa dulu saudara ya. Kita ini kepingin menyembah Allah yang ada di dalam kitab Taurat yang disembah oleh Musa. Kepingin kita punya Allah seperti itu. Betul ya? Makanya saya dulu juga berpikir, aku kepingin jadi orang Yahudi. Tapi gimana caranya? Bagaimana caranya aku bisa masuk dalam orang Yahudi? Bisa nggak kita masuk sebagai orang Yahudi? Nah, Pak Gembala yakin nggak bisa? Atau masih ada cara untuk masuk jadi orang Yahudi? Ini kita baca pelan-pelan nih. Kita baca akhirnya ya. Nehemia 10 ayat 29. Nehemia 10 ayat 29. Menggabungkan diri dengan saudara-saudara mereka, yakni pemuka-pemuka mereka. Jadi mereka ini sudah komit, Taurat akan dikembalikan, ya. Nehemia 9 ayat 1 dulu jadi. 9. Ya, Nehemia 9 ayat 1 dulu. Nehemia 9 ayat 1. Pada hari yang ke-24 bulan itu berkumpullah orang Israel dan berpuasa dengan mengenakan kain kabung dan dengan tanah di kepala. Terus keduanya. Keturunan orang Israel memisahkan diri dari semua orang asing, lalu berdiri di tempatnya dan mengaku dosa mereka dan kesalahan nenek moyang mereka. Ketiga. Sementara mereka berdiri di tempat, dibacakanlah bagian-bagian daripada kitab Taurat Tuhan Allah mereka semua. Mereka selama 1/4 hari. Sedang 1/4 hari lagi mereka mengucapkan pengakuan dan sujud menyembah kepada Tuhan Allah mereka. Kalau saudara baca Nehemia 9, mereka itu kagum dengan perlakuan Tuhan. Kedahsyatan Tuhan kagum, mereka bertobat. Tapi saudara lihat ayat 2.
tiba-tiba mereka mengasingkan diri dari orang asing. Kira-kira saudara nangkep? Saya juga terpikat, kepingin jadi orang Israel. Kepingin loh saya dengan hukum Taurat mereka. Bisa masuk saya? Saya nggak bisa masuk. Kenapa saya nggak bisa masuk? Karena saya orang asing. Saya untuk melakukan Paskah saja saya nggak bisa. Kita ini kategori orang asing. Mau baca ayatnya? Kategori orang asing itu bisa merayakan Paskah. Kita baca sebentar ya, supaya kita paham. Keluaran 12 ayat 43. Gak apa-apa ya, kita belajar ya hari ini ya. Kita belajar nyoba-nyoba jadi orang Israel, berandai-andai ya. Keluaran 12 ayat 43. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, inilah ketetapan mengenai Paskah. Tidak seorang pun dari bangsa asing boleh memakannya. Tidak seorang pun dari bangsa asing boleh memakan. Aku terpikat, kepingin jadi orang Israel. Saya kepingin jadi orang Yahudi, tapi nggak bisa masuk. Ayat 44-nya. Seorang budak belian barulah boleh memakannya setelah engkau menyunat dia. Tapi aku nggak mau jadi budak. Aku orang merdeka. Ya kan, kita nggak mau di bawah kuasanya orang Israel jadi budak. Enggak. Ayat 45. Orang pendatang dan orang upahan tidak boleh memakannya. Kalau kita ke Israel, kita ini pendatang nggak? Pendatang. Nggak boleh merayakan Paskah. Terus, Pak Nom? Paskah itu harus dimakan dalam satu rumah juga. Tidak boleh kau bawa sedikit pun dari daging itu keluar rumah. Satu tulang pun tidak boleh kamu patahkan. Paskahnya Yahudi ternyata beda dengan Paskahnya Kristen. Tuh, kalau gitu bagaimana? Pak tujuhnya? Segenap jemaah Israel haruslah merayakannya. Kita bukan jemaah Israel, kita masih orang asing. Apa? Tetapi apabila seorang asing telah menetap padamu dan mau merayakan Paskah bagi Tuhan, maka setiap laki-laki yang bersama-sama dengan dia wajiblah disunat. Barulah ia boleh mendekat untuk merayakannya. Ia akan dianggap sebagai orang asli, tetapi tidak seorang pun yang tidak bersunat boleh memakannya. Orang asing boleh, tapi dengan syarat harus disunat dan Menetap. Mungkin enggak di Israel menerima saudara sebagai warga negara Israel? Bisa nggak? Nggak mungkin. Israel tidak pernah menerima warga negara asing menjadi warga negara Israel. Makanya sekarang Palestina kan selalu berperang. Jadi secara jasmani kita nggak mungkin jadi orang Israel, nggak mungkin jadi orang Yahudi. Tapi kita terpikat dengan hukum ini. Kita terpesona dengan hukum. Nehemia orang yang sangat baik pada masanya. Nehemia nggak salah, ya kan? Nehemia nggak salah. Tidak ada yang salah dari hukum Taurat. Tidak ada yang salah, ya kan? Coba kita baca Nehemia 13:23. Nehemia 13 ayat 23. Oh, sorry, Nehemia 10:29. Nehemia 10:29. Nehemia 10 ayat 29. Menggabungkan diri dengan saudara-saudara mereka, yakni pemuka-pemuka mereka itu, mereka bersumpah kutuk untuk hidup menurut hukum Allah yang diberikan dengan perantaraan Musa, hamba Allah itu, dan untuk tetap mengikuti dan melakukan segala perintah Tuhan, yakni Tuhan kami, serta segala peraturan dan ketetapannya. Menggabungkan diri dengan mereka, saudara mereka, yakni pemuka-pemuka mereka, mereka bersumpah kutuk. Ingat, kita ini mau masuk ke dalam hukum Taurat. Kita ini kepingin menjadi Yahudi. Sebetulnya apa sih yang saya kepingin? Saya kepingin menyembah Allah yang benar, karena saya kepingin dengan janji. Betul ya? Saya kan terpikat dengan janji. Terutama di mana janjinya?
Ulangan 28 ayat 1. Kan janjinya berkatnya enak dong. Tapi ingat, janji dalam hukum Taurat itu kalau meleset kena kutuk. Baca Ulangan 28 ayat 1. Kita ini keliling dunia ini. Dari zaman prasejarah sampai nanti zaman Yesus Kristus, ya. Ulangan 28. Ulangan 28 ayat 1. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Mau seperti itu? Sangat mau. Mau? Sangat mau dong. Tapi saya ulang kalimatnya ya. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah itu. Berapa perintahnya tadi? Semuanya. Berapa semuanya itu? 600 lebih. Bisa nggak? Ya, segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa. Berarti 600 lebih loh. Bukan cuma 10. Ya. Mau saudara dengan janji seperti itu? Saya bilang, kalau 600 lebih, kalau meleset gimana? Kalau meleset, saudara kena dia yang 15-nya. Nih 15. Makanya sumpah dan kutuk. Ulangan 28 ayat 15. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Mau nggak? Coba. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Saudara cuma 2 pilihan, melakukan semua. Kalau meleset satu saja, kena kutuk itu. Kalau segala itu kan berarti semua. Makanya Yakobus katakan, kita itu harus melakukan semua, nggak bisa sebagian. Berarti hukum tersebut sempurna. Hukum Taurat itu sempurna banget. Tapi manusianya nggak bisa ngikuti. Hukum itu seperti kurungan akhirnya. Saya begitu baca ini takut. Karena apa? Standarnya Tuhan itu terlalu hebat. Biarkan hukum ini menjadi miliknya orang Israel. Ya, hukum ini miliknya orang Israel. Tapi Allah itu baik. Allah baik. Allah itu tahu bahwa manusia itu kagum dengan Allah. Allah itu menunjukkan kedahsyatannya untuk orang Israel. Secara pilihan, orang Israel itu pilihan Tuhan. Tapi secara Injil, mereka itu seteru. Ada nggak ya? Nanti saya katakan satu ya. Kita pelan-pelan dulu. Ingat, kita ini terpikat dengan bangsa Israel karena kita kepingin janji dari hukum Taurat. Tapi kita kalau perhatikan nggak sanggup. Segala dengan setia. Kalau meleset sudah kena kutuk. Kalau yang ngirim kutuk Tuhan, siapa yang bisa bebaskan? Tuhan sendiri. Nah kalau Tuhan yang ngirim kutuk, kita meleset, siapa yang bisa ngampuni? Pertanyaan, hukum Taurat Tuhan. Sekarang Tuhannya jadi siapa? Yesus mati karena siapa? Yesus disalib karena siapa? Karena hukum Taurat. Betul nggak? Yesus disalib karena hukum Taurat. Berarti Yesus itu lawan atau kawan hukum Taurat? Lawan hukum Taurat. Ya kan? Nanti kita jangan ke sana dulu ya. Kita pelan-pelan dulu soalnya. Lanjut ayat 30. Nehemia 10:30.
Hukumnya nggak salah ya, hukumnya terlalu sempurna. Standar Tuhan itu sangat sempurna. Nehemia 10 ayat 30. Pula kami tidak akan memberi anak-anak perempuan kami kepada penduduk negeri, ataupun mengambil anak-anak perempuan mereka bagi anak-anak laki kami. Ayat 1. Dan bila mana penduduk negeri membawa barang-barang dan berbagai-bagai gandum untuk dijual pada hari Sabat, kami tidak akan membelinya dari mereka pada hari Sabat atau pada hari yang kudus. Dan kami akan membiarkan begitu saja hasil tanah pada tahun yang ke-7 dan tidak akan menagih suatu hutang. Jadi orang Israel tiba-tiba karena Nehemia kepingin mengembalikan Taurat, tiba-tiba dia jadi orang yang eksklusif, punya peraturan yang begitu luar biasa dahsyat. Pada zaman itu memang harus, kalau enggak bisa diatur orang Israel. Ya, Nehemia 13, 23, 24, 25. Saya bacakan ya. Pada masa itu juga kulihat bahwa beberapa orang Yahudi memperisti perempuan-perempuan Asdod, perempuan-perempuan Amon, dan perempuan-perempuan Moab. Sebagian dari anak-anak mereka berbicara bahasa Asdod atau bahasa-bahasa bangsa lain dan tidak tahu berbicara bahasa Yahudi. Aku menyesali mereka, kukutuki mereka. Beberapa orang dari antara mereka kupukuli dan kucabut rambut. Kusuruh mereka bersumpah demi Allah, jangan sekali-sekali kamu serahkan anak perempuanmu kepada anak laki-laki mereka, atau mengambil anak-anak perempuan mereka sebagai istri, atau anak lakimu untuk dirimu sendiri. Sudah mulai kelihatan nggak hukum ini? Bisa diterapkan nggak ini? Kalau saudara mau jadi orang Israel atau orang Yahudi, boleh nggak hukum ini berlaku? Boleh kalau jadi bangsa Israel. Tapi kalau mau jadi orang Kristen, bisa nggak? Biarkan menjadi miliknya orang Israel. Saudara bukan orang Israel, kita ini orang Kristen. Bisa nggak Yahudi Kristen? Enggak. Makanya Yesus itu di Roma 7, kita ini sudah mati dan kawin sama Yesus Kristus. Kalau namanya orang kawin, boleh nggak oleh dengan yang lama? Boleh nggak selingkuh dengan yang lama? Namanya pernikahan itu milik aku atau milik yang lain. Makanya Yesus itu, yuk kita baca Roma 7. Roma 7 ayat 1. Roma 7 ayat 1. Apakah kamu tahu, kamu tidak tahu, saudara-saudara, sebab aku berbicara kepada mereka yang mengetahui hukum, bahwa hukum berkuasa atas seseorang selama orang itu hidup. Sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Akan tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya pada suaminya itu. Ya. Jadi selama suaminya hidup, ia dianggap berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Tetapi jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum, sehingga ia berbuat bukanlah berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Kita milik siapa hari ini? Milik Tuhan. Kalau kita milik Tuhan, boleh nggak kita milik yang lain? Kita ini milik Kristus, sudah ditebus menjadi milik Kristus. Amin. Tidak boleh milik yang lain lagi. Kristus punya hukum nggak? Kasih. Hukumnya Kristus adalah kasih. Tapi ada pertanyaan, lupa kalau hukum Taurat kita nggak milik, berarti kita boleh membunuh. Kita punya benih ilahi yang ditanam di dalam kita. Benih ilahi bisa berbuat dosa. Kita tidak bisa berbuat dosa. Lebih sempurna kan? Hukum Taurat bilang jangan berbuat dosa, jangan membunuh, jangan berzina. Hukum Kristus tidak bisa berbuat dosa. Lebih sempurna. Nah, makanya hukum Kristus sama hukum Taurat tidak bisa campur. Hukum Taurat jangan membunuh, jangan berzina. Hukum Kristus tidak bisa berbuat dosa. Orang Kristen itu tidak bisa berbuat dosa. Ada ayatnya nih.
Kalau engkau ada benih ilahi, engkau tidak mungkin berbuat dosa. Makanya orang Kristen yang asli, ya, bukan KW ya, bukan KW ya. Kalau KW banyak. Kalau di sini Jombang, keluar dari sini Anda akan jadi Kristen ori, ya. Kristen ori itu benih ilahi pertama. Coba jangan. Satu ya, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Jelas tak ya? Jelas. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Itulah namanya anak Allah. Ya, beda kan dengan hukum Taurat? Jauh berbeda. Hukum Taurat jangan membunuh, tapi orang bisa membunuh. Contohnya Daud. Daud mengenal nggak kira-kira hukum Taurat? Mengenal, ada ibunya yang jaga. Tapi Daud berzina dan membunuh. Hukum Taurat ada perjanjian loh. Bahkan itu 10 perintah utama. Jangan membunuh, jangan berzina. Daud lakukan nggak? Lakukan. Kenapa Daud lakukan? Karena dari dalamnya tidak ada Roh Kudus, tidak ada benih ilahi. Coba kalau ada Roh Kudus masuk dalam Daud, nggak berani. Kenapa? Tidak bisa berbuat dosa. Daud wani ngintip, wani berzina, berani membunuh. Padahal hukum Taurat mengurung. Sekarang saya kasih analogi begitu. Kenapa orang dikurung dengan peraturan yang ketat? Misalnya nih, ada suatu negara, peraturan yang ketat itu kenapa? Karena warganya nakal-nakal. Kalau warga negara, kerajaan surga, nggak perlu ada hukum. Kenapa? Karena warganya baik-baik, ada Roh Kudus, nggak perlu diatur hukum. Tidak akan berani berbuat dosa. Nah kalau sekarang warga negaranya isinya bromocora semua, harus diatur dengan apa? Hukum yang begitu tetap, supaya mereka takut berbuat dosa. Hukum hanya untuk mengatur supaya orang tidak berbuat dosa. Tapi Yesus Kristus, dia datang dengan perubahan yang dasar. Orang diperbaiki dari dalam. Makanya bedanya, kita ini bukan Yahudi. Kita bukan Yahudi Kristen, tapi kita Kristen. Kristen itu menawarkan mau janji Tuhan tapi tanpa ribet. Ya kan? Hukum Taurat pakai peraturan aneh-aneh. Kristen enggak. Percayalah kepada Kristus, terima Roh Kudus. Kalau kita terima Roh Kudus, kita terima janji semua janji enggak? Kalau hukum Taurat, saudara harus melakukan dulu tetek bengeknya, ritualnya dan macam-macam, baru terima janji. Meleset kena tutup. Kalau Yesus ada begitu enggak? Dia berikan nyawanya buat saudara. Saudara dulu itu najis, diangkat supaya saudara kudus. Kalau saudara kudus dinantikan sebagai mempelai, ya kan? Enak gak? Kalau saudara anak, saudara boleh panggil bapak sama Allah bapak? Boleh. Ya apa ya Bapak. Ketika saudara diangkat sebagai anak, itulah tawarannya Yesus Kristus. Tidak ada satupun yang bisa menawarkan janji seperti itu. Hukum Taurat, saudara kalau berdosa, hukumannya apa? Mati. Makanya Paulus itu bilang, aku itu pelanggar hukum Taurat. Makanya aku sudah mati karena hukum Taurat. Ini saya bacakan ayatnya. Galatia 2 ayat 18-19. Satu saya bacakannya. Karena jikalau aku membangun kembali apa yang telah kurombak, aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat. Ya, ayat 19-nya. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat. Supaya aku hidup. Aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat. Supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalib dengan Kristus. Namun aku hidup, bukan aku lagi sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang di dalam aku. Dan hidupku yang hidupi sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan
menyerahkan dirinya untuk aku tidak menolak kasih karunia Allah. Sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Makanya kita ini betul-betul hari ini luar biasa kan karena Tuhan, ya. Kita ini nggak perlu jadi Yahudi, tapi kita bisa menerima segala janji. Karena apa? Kita ini menjadi anak Allah. Karena iman kita kepada Kristus. Tawarannya Kristus itu kan sederhana. Gak usah melakukan ritual hukum Taurat. Cukup percaya saja pada Yesus Kristus. Saudara bayangkan ya, kalau saudara hidup pada zaman hukum Taurat dengan segala janji. Kalau Yesus cuma menawarkan jasmani, diketawain nggak sama orang Yahudi? Diketawain. Tapi yang Yesus tawarkan berbeda. Apa yang dia tawarkan? Dia tawarkan keselamatan. Itu tidak ditemukan dalam hukum Taurat. Dia tawarkan keselamatan dan kebenaran. Dia tawarkan kerajaan sorga dan kebenarannya. Kalau saudara sudah dapat kerajaan sorga dan kebenarannya, dikasih apa sama Tuhan? Semuanya dikasih. Itu gak ada di mana. Hukum Taurat menawarkan jasmani, Pak. Tapi hukum Kristus beda. Cari kerajaan sorga dan kebenarannya, semua tak tambah. Itu gak ada ditemukan di mana-mana. Makanya orang Yahudi itu bingung dengan Yesus. Makanya Paulus itu ketika dia ditemui Yesus, dia anggap yang lalu itu sampah. Dia mau dengan hukum Kristus. Makanya kita ini Alkitab kita 14 kitab itu karangannya Paulus dengan hikmat Roh Kudus. Paulus ahli Taurat. Ahli Taurat. Dia mau kembali kepada Taurat. Taurat itu punya masa. Pada masanya dia sangat hebat. Tapi itu miliknya orang Yahudi. Biarin. Yesus menggenapi Taurat kan? Menggenapi. Apa maksud menggenapi? Supaya kita paham. Apa maksud menggenapi? Yesus tak menghilangkan. Justru Yesus itulah janji dari hukum Taurat itu. Yesus itu adalah mutiara dari janji itu. Ulangan 18 ayat 16. Ya, sebelum kita baca dulu di Roma 10 ayat 4. Sebelum baca ulangan, kita baca dulu Roma 10 ayat 4. Roma 10 ayat 4. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Kan kita sering baca kan Matius 5 ayat 17 kan. Yesus tidak meniadakan hukum Taurat. Enggak. Hukum itu tetap ada miliknya orang Yahudi. Yesus menggenapi dari inti hukum Taurat, dari segala janji yang dijanjikan hukum Taurat. Nih makanya dia bilang, sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Roma 13 ayat 10-nya, kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena kasih itu adalah kegenapan hukum Taurat. Hukum Taurat tidak ada kasih. Kalau orang bersalah, hukumannya mati. Hukum Taurat itu mati. Kristus tidak. Kristus itu untuk orang berdosa. Nah, di mana Yesus itu menggenapinya hukum Taurat? Ulangan 18 ayat 16. Ini janji dari segala janji atas permintaan orang Israel sendiri. Ya. Ulangan 18 ayat 18. Nah, ayat 16 dulu. Ayat 16. Tepat seperti yang kamu minta dahulu kepada Tuhan Allahmu di Gunung Horeb pada hari perkumpulan dengan berkata, tidak mau aku mendengar lagi suara Tuhan Allahku, dan api yang besar ini tidak mau aku melihatnya lagi, supaya jangan aku mati. Lalu tepat seperti yang kamu minta dahulu kepada Tuhan Allahmu di Gunung Horeb pada hari perkumpulan dengan berkata, tidak mau aku mendengar lagi suara Tuhan Allahmu, dan api yang besar ini tidak mau aku melihatnya lagi, supaya jangan aku mati. Permintaan siapa ya? Permintaan bangsa Israel, supaya Allah nggak ngomong langsung. Dia minta, Tuhan aku nggak berani. Akhirnya Allah mengabulkan. Saudara baca ayat 18. 18. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya.
19. Orang yang tidak mendengarkan segala firman-Ku yang diucapkan Nabi itu demi nama-Ku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Jelas nggak ayat ini? Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka seperti engkau ini. Aku akan menaruh firman-Ku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Orang yang tidak mendengarkan segala firman-Ku yang akan diucapkan nabi itu demi nama-Ku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Siapakah yang dimaksud ini? Siapakah yang dimaksud ini? Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis nabi. Yohanes Pembaptis meyakinkan nggak siapa itu Yesus? Meyakinkan. Ya kan? Saudara baca di Yohanes. Yohanes Pembaptis ngomong, inilah anak Allah. Kalau orang nggak percaya sama Yohanes, dituntut nggak pernah menjawab. Yesus itu disaksikan oleh Yohanes ketika dia membaptis, turunlah Roh Kudus kan? Makanya Yohanes ngomong. Saudara baca coba di Yohanes. Kesaksian Yohanes itu dicatat. Yuk kita hari ini belajar banyak supaya kita yakin siapa sih Yesus kita itu. Yohanes 1. Yohanes 1 ayat 30. Yohanes 1 ayat 32. Saya baca aja dulu ya. Yohanes 1 ayat 30 ya. Dialah yang kumaksud ketika aku katakan kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Itu kesaksian. Kesaksian. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itu aku datang dan aku membaptis dengan air supaya dinyatakan kepada Israel. Ayat 32-nya ini ya. Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, aku telah melihat Roh Kudus turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenal dia, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku. Ini jelas kan? Kalau ada Roh Kudus turun atas orang ini, ya, jikalau kau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah. Orang Israel percaya nggak dengan omongannya Yohanes Pembaptis? Nggak percaya. Makanya kalau orang nggak percaya dengan kesaksian Yohanes Pembaptis, dituntut pertanggungjawab. Beruntunglah kita hari ini kan. Makanya Yesus dengan Yohanes Pembaptis saling menguatkan. Kisah Rasul 3:20, Petrus ngomong itu Yohanes Pembaptis, Yesus berkata Matius 11 ayat 13 Yohanes Pembaptis, tapi Matius 17 ayat 12 itu Yesus. Ini ayat saling menguatkan. Makanya Yesaya kan, Yohanes Pembaptis itu membuka jalan bagi Yesus. Ini ayat saling menguatkan semuanya. Makanya kedahsyatannya Tuhan itu sangat luar biasa. Sekarang kita di sini sudah berapa? Mau jadi Yahudi Kristen, atau betul-betul orang Kristen? Kita bukan Yahudi, Kristen, tapi kita betul-betul Kristen. Ya, sekarang apa yang Yesus bisa berikan hari ini? Ya, apa yang Yesus bisa berikan sebelumnya? Roma 2 ayat 28. Nggak boleh jadi orang Yahudi, sungguh kan? Karena Paulus sudah ngomong. Roma 2 ayat 28. Roma 2 ayat 28. Sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi, dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah. Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Jelas ya? Yesus itu mempermudah umatnya, mempermudah anak-anaknya. Makanya kita diperbolehkan memanggil ya Aba, ya Bapa. Ya kan? Gak usah nampak Yahudi-Yahudian, gak usah pakai kupluk-kuplukan hari ini, gak usah aneh-aneh, gak usah belajar bahasa Ibrani, gak usah aneh-aneh.
Sebut Yesus pun nyampe, Gusti Yesus nyampe, mau sebut bahasa apapun nyampe. Hari ini saudara lihat kan, ada pengajaran mulai aneh-aneh kan? Ada nggak? Dengan gaya-gayaan Yahudi-Yahudian, belajar bahasa Ibrani-Ibranian, nyebutnya Bapak Yahweh, nyebutnya Yeshua HaMashiach. Kalau di luar Yeshua HaMashiach katanya sesat. Saya nggak anti dengan bahasa, monggo. Kalau bisa bahasa Jepang, pakai bahasa Jepang. Bisa bahasa Italia, pakai bahasa Italia. Bisa bahasa Jawa, pakai bahasa Jawa. Tapi tidak boleh mengatakan kalau nggak bisa bahasa itu setan, sesat, itu nggak boleh. Ya, bahasa itu dari Tuhan. Orang itu kita jadi orang Jawa, jadi orang Cina itu nggak bisa milih, bahasa dari Tuhan. Ya, tiba-tiba orang jadi aneh. Nggak ada loh kita bilang bahwa Allah itu mau disebut orang Ibrani. Enggak. Allah itu semua bangsa. Tapi ada pengajaran aneh-aneh hari ini kan. Hanya Allah mau disebut bahasa Ibrani. Kalau nggak bahasa Ibrani, sesat. Jangan mau begitu saja. Allah itu mempermudah kita karena kita anaknya. Tidak mungkin saudara dibuat aneh-aneh, diombang-ambingkan dengan pengajaran yang aneh-aneh. Ya. Kita nggak perlu jadi orang Yahudi untuk menerima janji. Keyahudian kita itu Yahudi rohani. Kita ini sunat-sunat rohani. Kita tidak diperhamba lagi karena kita kan hukum Taurat itu, kalau saudara percaya dengan hukum Taurat lagi, berarti saudara diperhamba lagi dengan hukum Taurat. Kita sudah dimerdekakan oleh Yesus Kristus. Makanya kita menyebut ya Aba, ya Bapa. Kalau saudara masih percaya sunat, masih percaya dengan pondok Daud dan begitu-begitu, namanya diperhamba oleh hukum. Kita ini sudah merdeka. Kita mengikuti hukum Kristus. Kita diperhamba oleh Kristus. Saudara bukan diperhamba oleh hukum Taurat. Kita diperhamba oleh hukum Kristus. Tetapi Kristus itu sangat baik. Saudara bukan diperhamba seperti itu, tapi kita diangkat menjadi anak. Makanya Tuhan bilang, sebutan aku ya Aba, ya Bapa. Kalau saudara bisa bayangkan, kita itu najis, disucikan oleh pengampunan dosa, dan tiba-tiba Tuhan saking baiknya, nah, panggil aku ya Aba. Coba, ada nggak orang tua seperti itu? Saudara mau anak gembel di jalanan, saudara tiba-tiba saudara peluk dan saudara bilang, nak, panggil aku ya Aba, ayo masuk ke rumahku. Saudara mau? Saya tanya Pak Kebal, mau? Ada anak gembel berbau dan itu dia lakukan pada semua orang. Nah, dimandiin, dipakai baju yang lain, tiba-tiba dia mau panggil aku Bapak, mau? Saya nggak bisa. Hanya hati seorang Tuhan yang bisa seperti itu. Bukan hanya memberi makan, dia mandiin anak-anak pinggir jalan, dia mandiin, dia kasih baju, dan dia bilang, nah, panggil aku Bapak, yuk masuk ke rumah. Siapa yang bisa melakukan itu? Kalau bukan Tuhan Yesus Kristus. Coba bayangkan, itu sebutan. Saya tahu panggil apa ya Bapak, itu nggak gampang, nggak gampang. Makanya Yesus Kristus nama itu terlalu dahsyat. Amin. Nama itu terlalu dahsyat dan banyak orang berlindung di bawah nama ini. Nama ini bisa dipakai apa saja. Coba, nama saya nggak ada gunanya, tapi ketika saya dompleng nama ini, nama itu berharga. Berharga. Saya bisa dompleng nama ini untuk saya tukar dengan mobil, bisa nggak? Bisa. Saya bisa nggak dompleng nama Yesus untuk menipu? Bisa nggak? Bisa. Namaku menipu nggak lah, tapi nama Yesus bisa saya dompleng untuk saya lakukan itu. Nama itu terlalu dahsyat, tapi nama itu akan suka bertanggung jawab, apalagi di mimbar. Nama ini terlalu berkuasa, sangat berkuasa. Orang berjuang, Yesus Kristus itu berjuang dengan darah. Ketika dia berhadapan dengan orang Yahudi, coba bayangkan, dia harus disalib. Ketika dia tawar-tawaran dengan orang Yahudi untuk merubah suatu hukum, dia tawar-tawaran dengan orang Yahudi. Dia pengakuan Allah dan disalib. Tapi
diperjualbelikan sedemikian murah. Dia tukar dengan berkat, dia tukar dengan gereja, dia tukar dengan jasmani. Saudara bayangin Rasul Paulus, saudara bayangin Petrus. Kenapa Petrus berani? Jangan aku disalib seperti Yesus Kristus. Kenapa Petrus mengagungkan nama di atas nama? Karena Petrus tahu, aku nggak layak disandingkan dengan nama Yesus Kristus. Saudara bayangin berapa banyak hari ini orang memakai nama Yesus dengan segala niat, dan nama itu begitu berkuasa. Berapa banyak orang terpesona ketika saya memakai nama Yesus di mimbar? Berapa banyak orang terpesona? Coba, nama itu terlalu berkuasa. Tapi kita akan bertanggung jawab. Betul-betul bertanggung jawab. Nama ini terlalu hebat. Kita semua nggak ada kuasa. Tapi ketika nama kita nompleng nama Yesus, mulut kita nompleng nama Yesus, semuanya jadi punya kuasa. Amin. Jangan kita ini manusia najis diangkat dan diperbolehkan mengatakan, panggil aku ya Bapa, ya Bapa. Itu nggak gampang. Saya aja nggak mau sama berjalan semua orang panggilan aku ya Bapa. Saya masih punya batas, tapi Tuhan tidak punya batas. Bayangin, kalau saya suruh tukar, Tuhan, hatimu terlalu baik, hatimu terlalu baik. Makanya saya bilang Roma 6 ayat 13, seluruh hidup kita, seluruh anggota tubuh kita, kuserahkan Tuhan padamu. Coba saudara bayangkan ya, hukum Taurat bisa nggak memberikan kepada Tuhan persembahan yang cacat? Tidak bisa. Itu untuk suatu ritual, cacat aja kan bisa. Roma 6:13. Coba. Waktu saya masih ada. Habis. 5 menit ya. Roma 5 menit ya, 6 Bapak Lai. Roma 6 ayat 13. Roma 6 ayat 13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Yesus Kristus itu hukumnya berbeda. Kenapa dia minta anggota tubuh kita diserahkan sebagai untuk menyuarakan kebenaran, sebagai senjata-senjata untuk kebenaran? Tangan kita, kaki kita, mata kita, mulut kita, pikiran kita, telinga kita, semua untuk siapa? Untuk Yesus Kristus. Hubungannya apa dengan Roma 12 ayat 1? Kalau semua tubuh kita untuk Kristus, dikatakan persembahan yang kudus dan berkenan. Ya, Roma 12 ayat 1. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Itulah orang Kristen. Kaki kita untuk Tuhan, tangan kita untuk Tuhan, mulut kita untuk Tuhan, mata kita untuk Tuhan, pikiran kita untuk Tuhan, telinga kita mendengarkan firman Tuhan. Semua untuk Tuhan. Barulah bisa dikatakan sebagai persembahan yang kudus dan berkenan. Dan kita ada benih ilahi, tidak bisa berbuat dosa. Baru namanya persembahan yang tidak bercacat. Kalau saudara matanya, pikirannya bukan untuk Kristus, persembahan saudara cacat atau kudus? Cacat. Diterima? Banyak nggak orang hari ini yang ngakunya sebagai persembahan yang kudus dan berkenan, tapi pikiran dan matanya masih kepada jasmani? Makanya Paulus ketika menulis, roh mematikan daging. Roh harus bisa menguasai daging. Kalau Anda masih mengkorbankan semak duri, orang tidak bisa mengambil buah anggur dari semak duri. Tahu nggak maksudnya? Kekayaan, kenikmatan hidup dan kekhawatiran tidak akan membawa kepada kekekalan.
keselamatan. Orang jangan ditawari roti kismis, roti coklat. Khotbah tidak bisa milih. Biarkan orang datang untuk menikmati roti kehidupan, tidak ada pilihan. Amin. Ya, hanya keselamatan yang Yesus tawarkan, tidak ada kehidupan jasmani. Coklat, kismis, roti-roti lain itu enak untuk makan, tapi tidak membawa kepada keselamatan. Itu dibuang ke jamban. Roti dari surga, tidak enak gitu, tetapi membawa keselamatan. Amin. Ya. Nangkap saudara ya, kita ini harus semuanya, seluruh anggota tubuh kita persembahkan untuk Kristus. Kita bukan orang Yahudi, kita bukan orang Israel, tapi kita Yahudi secara rohani. Kita Israel rohani. Kita adalah anak Allah. Kalau saudara tahu, ngaku anak Allah buat orang Yahudi, saudara itu sebagai apa? Misalnya, kalau menurut hukum Taurat, saudara ngaku anak Allah, dia bakal. Kalau saudara ngaku anak Allah, menurut hukum Taurat, dia bakal Diancam. dimatikan. Karena saudara Menghina. menghina. Kalau saudara ngaku aku anak Allah sama orang Yahudi, saudara namanya penghinaan. Yesus itu disalib karena ngaku anak Allah. Apalagi saudara ngaku anak Allah, dilempari batu, saudara. Ya, paham ya? Kita ini bukan mengikuti Taurat lagi, karena Taurat sudah digenapi oleh Yesus Kristus. Yesus itu adalah inti dari hukum Taurat itu sendiri. Kita ini Kristen murni. Amin. Ya, paham ya? Jadi jangan coba-coba nyeleweng lagi. Kristus punya hukum yang sangat bagus, sangat indah, yaitu benih ilahi yang ditanam tidak bisa berbuat dosa. Itu materi dari Roh Kudus ya. Dan Pak, Bapa di surga, namamu begitu dahsyat dan ajaib. Kiranya Tuhan, kami semua di sini bertanggung jawab penuh ketika kami memakai namamu Tuhan. Ketika kami menyandang nama kekristenan Tuhan, nama itu terlalu hebat dan terlalu berat bagi kami, tetapi kami menjadi ringan ketika ada Roh Kudus diam dalam diri kami. Kami tidak bisa berbuat dosa Tuhan, karena dari dasarnya Roh yang tertanam dalam diri kami merupakan program baru Tuhan, tidak bisa berbuat dosa. Terima kasih Bapak, terima kasih atas kasih. Kami tidak perlu ribet untuk menerima janji. Kami sadar bahwa kami hari ini telah Kau berikan kemerdekaan. Kami boleh Tuhan memanggil Engkau, ya Aba, ya Bapa. Kami anak jalan yang harus dimurkai, tapi karena pengampunan, karena kasih-Mu yang begitu besar, sehingga kami hari ini Tuhan menjadi anak-anak Allah yang Kau cintai, yang Kau sayang. Terima kasih Bapak, tidak ada kasih yang begitu besar.